Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa Waalaikumsalam. kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah Alhamdulillah baik. Ibu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum masuk saya absen dulu aja ya. Di sini ada yang nggak hadir nggak? Apa hadir semua? Hadir semua, Bu. Hadir Hadir ya. semua, Bu. Oke, ya udah kalau kayak gitu kita langsung masuk aja ya. Hari ini kita agak sedikit free ya, karena saya cuma mau cerita-cerita sedikit aja nih tentang motivasi. Karena kan sekarang banyak yang agak sedikit udah mulai merasa malas dalam belajar. Ini sih saya ada 4 poin penting ya dalam masalah-masalah untuk malas belajar. Pertama itu adalah masalah perundungan. Di sini ada yang tahu nggak sih perundungan itu apa? Ada, Bu, semacam bully ya, Bu? Ya, betul. Jadi perundungan itu merupakan hal atau perilaku yang tidak baik ya. Perilaku yang tidak baik secara verbal maupun fisik yang membuat seseorang merasa tidak nyaman hingga sakit hati. Nah, kalau kita lihat perundungan itu banyak banget terjadi di lingkungan sekolah, rumah, maupun lingkungan sosial. Banyak siswa yang menjadi korban dan banyak juga siswa yang melakukan perundungan, mulai dari hal-hal kecil kayak ngolok-ngolok hingga hal besar sampai main fisik. Nah, karena ada perundungan ini nih yang membuat beberapa siswa yang menjadi korban enggan dan menjadi takut untuk masuk sekolah dan bersosialisasi di lingkungan. Karena itu, khusus bagi yang menjadi korban perundungan nih, pastikan ada rasa takut yang cukup dalam di hati mereka kan. Cukup sulit untuk mengobati luka yang ada. Nah, kita sebagai orang yang ada di sekitarnya, baiknya membantu memberikan support positif padanya yang perlahan akan membuat rasa percaya diri kembali tumbuh. Dan bagi korban yang dirundung, baik dalam hal fisik maupun akademis, kalian harus bisa nih membuktikan kepada mereka bahwa kalian bisa mematahkan apa yang mereka katakan, kalian bisa lebih baik dari mereka, bisa jauh di atas mereka, daripada terus-terusan bersedih, lebih baik untuk menunjukkan kemampuan bahwa kamu bisa, kamu lebih hebat dari mereka. Nah, yang kedua itu tuh agak sedikit kompleks ya. Ini sering terjadi juga sih. Itu malas belajar karena keadaan ekonomi yang sulit. Mungkin beberapa dari kita pernah ada yang merasakan seperti ini ya. Ini sih pengalaman pribadi aja. Ini terjadi juga sama saya. Waktu itu kurang lebih waktu SMA. Waktu itu keadaan ekonomi emang lagi sedikit tidak baik ya. Posisinya di situ saya nggak bisa beli sepatu yang udah benar-benar cukup parah sobek ya. Dan tas yang udah mulai rusak juga. Dari situ tuh ada sedikit rasa malas untuk masuk sekolah. Karena apa? Karena merasa malu. Kok yang lain bagus, kita jelek sendiri gitu kan. Dan juga nggak sedikit pandangan siswa lain yang terlihat nggak enak ketika ngelihat saya. Tapi saya ngingetin lagi sama diri saya sendiri bahwa hal tersebut tidak boleh membuat saya menyerah begitu aja dalam belajar, dalam sekolah. Saya selalu berkata nih pada diri saya sendiri bahwa ini cuma sementara. Jika saya belajar dengan baik dan lulus dengan baik, insya Allah jalan ke depannya akan lebih baik. Dengan begitu, saya berhasil menyelesaikan sekolah dengan nilai yang cukup baik dan bisa bekerja seperti sekarang yang akhirnya bisa membeli apa yang saya dan keluarga saya butuhkan dan mau. Nah, terus yang ketiga nih, malas belajar karena orang tua bercerai. Mungkin ini agak sensitif ya bagi sebagian siswa yang mengalami keretakan orang tua. Mungkin memang hal yang sulit ya, membuat rasa semangat menghilang, enggan melakukan apa-apa. Kadang juga merasa jenuh di rumah, hingga lebih memilih untuk keluar untuk bermain, nongkrong, main game, dan segala hal. Dari hal tersebut dapat dilihat nih bahwa suasana rumah
membuat perasaan tidak enak bagi siswa untuk belajar. Jadi alangkah baiknya kita sebagai teman, sebagai keluarganya di sekolah itu untuk terus memberikan rasa nyaman agar tetap bersemangat belajar. Jadi jangan diolok-olok tuh, masih masuk nih sama yang perundungan tadi. Nah, terus juga selain itu jika kalian memiliki keluhan di rumah, tidak apa-apa sebenarnya keluar. Tapi harus diingat, dimanapun kita masih tetap bisa belajar. Nggak perlu lama-lama, cukup dengan mengulas sedikit pelajaran selama 30 menit atau lebih boleh, itu udah cukup untuk merefresh otak. Nah, yang terakhir, juga banyak sih ini terjadi nih. Yang keempat itu atau yang terakhir itu malas belajar karena kondisi lingkungan sosial yang kurang baik. Ini merupakan salah satu faktor juga yang cukup besar dalam menjalani semangat belajar, terutama di rumah ya. Dengan lingkungan yang kurang baik akan membuat siswa merasa malas untuk belajar, karena kondisinya nggak kondusif, entah itu berisik atau agak ricuh segala macam, nantinya akan membuat siswa stres dengan kondisi yang ada. Nah, bagaimana mengatasi hal tersebut? Bagi para siswa, kalian bisa belajar nih di luar lingkungan. Kalau kalian pengen sendiri, bisa di perpustakaan atau di ruang belajar. Atau bisa juga belajar secara berkelompok. Dengan belajar di luar, itu akan memperbaiki mood siswa, mengurangi stres. Kalau di luar kan kalian bisa belajar sambil main nih, tapi tetap diutamain belajarnya. Terus juga bisa memberikan suasana yang lebih tenang dalam belajar. Jadi jangan hanya karena lingkungan yang kurang baik membuat kalian terbawa arus, yang akhirnya membuat kalian malas belajar. Kalian harus ingat untuk apa kalian sekolah, untuk apa kalian belajar, tetap ingat cita-cita dan mimpi kalian, jadi pantang menyerah untuk hal yang membuat kalian lebih baik. Nah, kurang lebih poin-poin itu aja yang ingin Ibu sampaikan. Jadi untuk kesimpulannya, jangan pernah menyerah untuk belajar dan tetap menuntut ilmu mau apapun kondisinya, karena kita harus mengingat kembali untuk apa kita mencari ilmu, untuk apa kita belajar. Karena itu untuk kebaikan kita sendiri. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Belum ada, Bu. Udah, Bu. Udah Ya, jelas. Bu. Dari saya cukup, Bu. Oke, ya sudah kalau kayak gitu. Saya tutup aja ya pertemuan hari ini. Sekian pertemuan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu, wabarakatuh. atas Terima kasih, materinya. Bu. Iya.